Halo semua, kembali lagi di video tips merancang board game part 2 bersama Livi. Kalian pasti udah gak sabar kan buat tahu mekanik populer lainnya? Kalau belum, lihat part 1 dulu sih biar kalian tahu. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke list mekanik populer lainnya. Kalau di video pertama kemarin, kita udah belajar beberapa mekanik seperti hand management, set collection, dice rolling, memory, dan juga storytelling. Kalau sekarang kita akan masuk ke mekanik populer lainnya. Tapi mekanik ini jarang orang tahu, tapi masih sering ditemukan di beberapa board game lainnya. Ada mekanik pertama, namanya adalah push your luck. Dari namanya pasti kalian udah ada gambaran nih dari mekanik push your luck ini. Yap, betul. Mekanik push your luck adalah mekanik yang membuat pemain bermain dengan feeling dan mengambil resiko dalam permainannya. Mekanik ini sudah tidak terlalu digunakan oleh game designer sebagai mekanik utama dalam permainan mereka di era modern ini. Karena bisa membuat pemain hampir 100% gacanya. Karena strategi yang pemain gunakan dalam bermain tidak bisa sepenuhnya terjadi. Namun, tidak perlu khawatir karena mekanik ini masih cocok digunakan untuk game party yang bertujuan dari game itu untuk bersenang-senang saja. Seperti salah satu contoh gamenya adalah Papageno. Papageno adalah permainan yang dimana pemain akan mengambil 9 burung kartu yang tertutup di depan mereka. Pemain akan mengambil satu kartu dari deck, lalu membuka salah satu kartu mereka. Setelah itu, pemain memutuskan untuk menyimpan kartu yang diambil atau tetap menyimpan kartu mereka. Tujuan permainan ini adalah untuk membuat poin pada kartu burung mereka menjadi lebih kecil. Pemain bisa membuang, menukar, dan mencuri kartu pemain lain. Dari permainan ini, pemain tidak tahu berapa poin pada kartu mereka karena mereka melihatnya secara tertutup. Sehingga ini dinamakan mekanik push your luck. Namun, di saat yang bersamaan, pada permainan ini juga dikombinasikan dengan strategi hand management. Lalu, mekanik populer kedua adalah speed matching. Sesuai dengan namanya, speed matching adalah mekanik yang dimana pemain harus menggunakan kecepatan berpikir dan tangan untuk mengocokkan komponen permainan untuk memenangkan permainan ini. Biasanya, pemain yang menggunakan mekanik utama speed matching ini memiliki tujuan untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Selain itu, mekanik speed matching ini lebih banyak digunakan pada game party. Salah satu contohnya adalah board game Geistes. Pasti di antara beberapa dari kalian yang nonton ini udah tahu dong board game Geistes ini. Geistes adalah permainan yang dimana akan terdapat beberapa poin dan juga deck kartu. Pada permainan ini, pemain akan membuka satu kartu, lalu pemain lain harus cepat-cepat mencocokkan pion dengan kartu yang terbuka. Pemain harus menemukan pion mana yang bentuk dan warnanya tidak sama dengan kartu yang terbuka. Setelah itu, pemain mengambil pion tersebut dan akan menjadi poin pemain. Pemain dengan poin terbanyak akan menjadi pemenangnya. Sederhana, tapi yang mikirnya kurang begitu cepat. Udahlah. Mekanik populer ketiga adalah auction atau bisa disebut juga dengan bidding. Bidding adalah mekanik permainan di mana dalam permainannya pemain harus melakukan bidding untuk menjadi penentu memenangkan permainannya.
Dalam permainannya, biasanya akan terdapat suatu komponen yang membuat pemain harus melakukan tawar-menawar atau bidding untuk mendapatkan komponen yang diperlukan tersebut. Komponen yang ditawar tentu saja memiliki efek yang akan membuat pemain dapat memenangkan permainannya. Salah satu contoh permainan dengan mekanik auction atau bidding adalah Rock Band Manager. Rock Band Manager adalah permainan yang dimana pemain akan menjadi manajer untuk suatu band. Tujuan dari permainan ini adalah untuk membuat band berisi anggota dengan poin yang terbesar. Di dalam permainannya, pemain akan melakukan bidding dan bersaing dengan pemain lain untuk mendapatkan anggota band dengan poin yang paling tinggi. Pemain harus dapat mengatur strategi dalam manajemen uangnya dan juga anggota mana yang akan dipilih untuk melakukan debut. Karena itu, Rock Band Manager ini adalah salah satu game yang cocok untuk menggambarkan mekanik auction atau bidding. Sekarang, mekanik populer keempat adalah Tiles Placement. Tiles placement adalah mekanik permainan di mana pemain akan memiliki tiles untuk diletakkan atau dipasang yang kemudian akan menimbulkan efek. Contoh yang mudah adalah seperti puzzle. Namun, mekanik ini bisa dibuat lebih bervariasi, seperti dibuat untuk membuat jalan, menciptakan efek, menyerang, dan masih banyak lagi. Seperti salah satu contoh board gamenya adalah Tikal. Tikal adalah game yang lumayan cukup tua, namun board game ini ikonik. Tikal ini merupakan leluhur dari mekanik tiles placement. Pada permainan Tikal, pemain adalah explorer yang mencari harta karun. Pemain membuka wilayah baru dengan cara menaruh tiles untuk berjalan. Setiap tiles memiliki fungsi dan efek masing-masing. Board game Tikal ini adalah konsep dasar dari penerapan mekanik tiles placement. Selain Tikal, Livi juga ada contoh lainnya nih, seperti board game Azul. Azul adalah permainan yang terinspirasi dari keramik asal Portugis, dengan komponen papan dan tiles keramik. Pada permainan ini, pemain harus menyusun pattern tiles dan menciptakan kombinasi untuk mendapatkan poin. Pada penyusunan tiles di board game Azul yang menjadi letak menarik untuk tiles placement, yang kemudian dikombinasikan dengan sistem poin untuk membuat pengaplikasian mekanik tiles placement menjadi lebih menarik. Selanjutnya, mekanik populer terakhir adalah worker placement. Dari namanya aja udah dijelaskan. Mekanik worker placement ini adalah mekanik yang dimana pemain akan memiliki pion worker, dan untuk memainkannya, pemain akan mengatur penempatan pion-pion tersebut. Biasanya mekanik ini digunakan pada permainan yang sedikit kompetitif. Penerapan worker placement ini bisa sangat bervariasi dan unik, seperti untuk memicu efek, membuka map, bertarung, dan masih banyak lagi. Maka dari itu, dalam permainan, pemain harus merencanakan strategi dan berhati-hati dalam penggunaan para pion worker. Salah satu contoh board gamenya adalah The River. The River adalah permainan di mana pemain akan menjadi ketua sebuah kapal yang berlomba-lomba untuk mengumpulkan resource dan membangun desa hingga menjadi desa yang paling maju. Dalam permainannya, pemain akan memiliki berbagai opsi aksi dengan batasan aksi sejumlah pion worker yang dimilikinya. Pemain menaruh pion untuk mendapatkan efek dari tempat yang mereka pilih. Lalu, setelah selesai melakukan aksi, pemain mengambil pion kembali ke kapal dan permainan akan berjalan terus hingga terdapat salah satu pemain yang menyelesaikan 5 misi tersebut. Kemudian, pemain dengan poin terbanyak akan menjadi pemenangnya.
Dan itu dia mekanik-mekanik populer yang bisa kalian gunakan di board game kalian. Kalau kalian mau tahu lebih banyak untuk mekanik-mekanik lainnya, boleh dong di like dulu, di komen, dan juga jangan lupa di share. Kalau begitu, Livi duluan ya. Kalau nanti udah banyak like-nya, baru Livi kasih tahu lebih banyak lagi. Dadah! Goodbye!